Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kuis singkat tentang belajar dan pembelajaran tahap 1. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Dalam mengajarkan kompetensi dasar 3.14, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Indikator yang sesuai adalah, kita perhatikan pilihannya di sini. Karena KD-nya menilai hal yang dapat diteladani, berarti yang paling cocok di sini adalah mengidentifikasi peristiwa dalam biografi tokoh. Karena melalui peristiwa yang dialami oleh tokoh itu, kita dapat mengambil nilai-nilai yang dapat diteladani. Jadi yang tepat adalah pilihan D. Soal nomor 2. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.7 menyusun butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi. Materi yang paling tepat atau sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah materi yang paling sesuai, karena di sini adalah menyusun butir-butir penting. Berarti di sini adalah, karena materinya adalah menyusun, berarti pengetahuan yang sifatnya prosedural. Soal nomor 3 teman-teman. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 3.15 menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Materi yang paling tepat atau sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, karena di sini adalah menganalisis, berarti yang kita harus ketahui bahwa KD menganalisis ini sifat materinya harus sesuatu yang konseptual. Soal nomor 4. Dalam sebuah pembelajaran bahasa Indonesia, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok dan memberikan materi yang sudah dipecah. Setelah itu, guru mengondisikan peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok ahli. Perlu diingat di sini ada kelompok ahli yang merupakan gabungan dari anggota-anggota kelompok asal. Ada kelompok asal. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berdasarkan aktivitas guru dan peserta didik tersebut, guru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe, jelas sekali di sini adalah tipe jigsaw. Soal nomor 5. Dalam sebuah pembelajaran membaca, pada tahap awal, guru mengondisikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran, materi, langkah-langkah beserta hasil pembelajaran. Setelah itu, guru meminta peserta didik membaca sebuah teks, kemudian secara berkelompok, ini kata kuncinya, menyelesaikan permasalahan berdasarkan teks yang ada. Jadi, pembelajaran membaca teks ini menggunakan model pembelajaran, jelas sekali di sini adalah berbasis proyek. Yang betul adalah opsi B. Soal nomor 6 teman-teman. Seorang guru bahasa Indonesia akan mengajarkan KD 4.12 mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Media yang ditanyakan di sini adalah media yang paling sesuai dengan KD ini. Nah, yang paling sesuai di sini adalah, kita perhatikan opsinya, media cetak, media audiovisual, media visual gerak, media berbasis IT, dan media visual diam. Sini yang paling cocok adalah media audio visual. Soal nomor 7 teman-teman.
Seorang guru bahasa Indonesia akan mengajarkan kompetensi dasar 4.10, menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, yang ditanya di sini adalah sumber pembelajaran yang paling cocok dengan KD ini. Kita lihat di sini sumber pembelajarannya. Ada rekaman berita dari televisi, lingkungan sekolah, kolom opini dalam surat kabar, buku biografi, dan pilihan E, jurnal. Jadi kita bisa lihat langsung di sini opsi C, kolom opini dalam surat kabar. Itulah yang paling sesuai dengan KD menyusun opini dalam bentuk artikel. Soal nomor 8. Selama dan atau setelah pembelajaran berlangsung, seorang guru bahasa Indonesia harus melaksanakan kegiatan penilaian. Salah satu kompetensi dasar yang harus diajarkan adalah kompetensi dasar 4.12, mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Jenis penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah, berarti di sini yang paling sesuai adalah tes unjuk kerja, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Selanjutnya mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data, maka disusun sebuah kesimpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah ada pilihannya inquiry, scientific, discovery, berbasis proyek, dan berbasis masalah. Jika kita cermati di sini, maka model pembelajaran yang tepat adalah discovery learning, teman-teman. Kita lanjut ke soal terakhir, teman-teman. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik menerima sebuah tema dan mencoba memahami tema tersebut. Setelah itu, peserta didik memilih topik penelitian, membentuk kelompok, memecahkan masalah dengan cara berbagi peran, menyusun dan merancang rencana kelompok dan individu, melakukan penelitian, bertukar hasil, dan kemudian bersama-sama mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, jika kita cermati kegiatan pembelajaran di atas, maka jelas sekali menunjukkan bahwa model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek, teman-teman. Demikianlah 10 soal tentang belajar dan pembelajaran tahap 1. Semoga bermanfaat buat kita semua.